Perkenalkan Pak, nama saya Sela Arianti dari Prodi Marketing Communication, dan di sini kami mewawancarai Bapak mengenai akun eksekutif itu seperti apa. Dan sebelumnya kelompok kami ingin berterima kasih kepada Bapak Imam dari agensi Lead Marketing karena sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai seputar akun eksekutif. Mungkin kita langsung saja kali ya Pak ke pertanyaan yang pertama. Baik. Pertanyaan akan diajukan oleh Erika, Pak. Iya. Baik, Pak. Oke, gimana, Mbak? Jadi pertanyaan pertama ini, Pak, menurut Bapak nih, Pak, yang Bapak ketahui mengenai biro iklan atau agensi itu apa ya, Pak? Pengertian Bapak nih mengenai itu tuh apa? Biro iklan, ya. Jadi gini, kalau dulu ya kan ada biro iklan itu kita pasang iklan di surat kabar melalui biro iklan, gitu kan. Jadi kalau langsung ke surat kabarnya langsung kan belum tahu linknya atau gimana ya kan. Sehingga ada biro iklan. Zaman dulu ya, waktu masih zamannya iklan surat kabar gitu ya. Nah kalau zaman sekarang ada sih yang masih pasang iklan di surat kabar. Nah itu juga ada agensi iklan juga kan. Halo, putus ya? Iya. Nah terus kok tiba-tiba nggak terlihat lagi saya. Nah terus ada lagi yang iklan online ya. Betul, Nah Pak, jadi betul. iklan online itu ya bisa aja sih kita langsung pasang sendiri karena semuanya serba online ya, serba mudah, ada tutorialnya. Untuk Facebook sendiri juga ada tutorial Facebook Ads. Untuk Google Search atau Google Display Ads atau Google Video Ads untuk YouTube itu juga ada tutorialnya, banyak mungkin ya, di internet juga banyak. Cuman yang harus diketahui adalah ketika kita beriklan seringkali kita hanya seneng, oh sudah tampil iklan saya, nah begitu, wah udah tampil nih, hore gitu kan, bakal banyak pelanggan nih, bakal banyak yang hubungin, produk gue bakal laku terjual, nah begitu. Seringkali kita beriklan kan tujuannya itu ya, jadi kita pingin produk kita terjual, banyak yang lihat, terus banyak yang beli gitu kan. Betul, Nah Pak. cuma banyak juga yang lupa bahwa kalau beriklan online itu ada alat ukur yang harus diinstal terlebih dahulu begitu. Jadi misalnya kalau kita bahas agensi iklan tadi, ya tugasnya adalah dia pertama meriset dulu ya, meriset produk yang akan diiklankan ini ada pangsa pasarnya nggak sih di internet gitu. Ada pangsa pasarnya nggak sih online gitu. Kira-kira kalau diiklankan, kira-kira banyak yang cari nggak? Nah seperti itulah. Nah itu harus diriset terlebih dahulu sebelum kita beriklan online. Begitu. Kalau pangsa pasarnya ada yang cari, misalnya kardigan misalnya, atau busana muslim kardigan gitu ya. Nah kalau pencariannya tinggi, ya sudah. Nah kita bisa beriklan di Google produk ataupun di Instagram dan Facebook begitu. Jadi yang paling penting yang pertama adalah ketika kita beriklan online, kenapa kok ada jasa agensi gitu ya, agensi iklan gitu ya, karena agensi iklan ini yang pertama dia akan melakukan riset terlebih dahulu terhadap produk yang Anda iklankan. Gitu, peluang lakunya itu berapa persen sih gitu ya di online gitu kan. Terus kemudian yang kedua dia akan melakukan riset kompetitor ya kan. Nah kira-kira produkmu ini dengan kompetitor lain keunikannya apa gitu kan, wow-nya di mana gitu kan. Nah kalau kita produknya sama dengan yang lain ya kita harus ada wow-nya pokoknya. Kalau nggak ada wow-nya kita agak rumit gitu ya. Iya. Kalau nggak ada wow-nya, misalnya jual rumah, yang satu jual rumah, yang satu jual rumah tipe 72, yang satu jual rumah tipe 2 lantai gitu ya.
Ya semuanya jual rumah gitu kan. Tapi wow-nya apa gitu? Di perumahan itu wow-nya apa? Di rumah itu wow-nya apa gitu kan? Nah, ketika kita udah menemukan wow-nya, ya itu teknis ya, teknis kita beriklan. Jadi intinya gini, saya singkat aja dari pertanyaan tadi. Kenapa sih ada agensi digital marketing gitu ya? Karena agensi digital marketing itu yang pertama dia akan meriset dulu produk Anda itu kira-kira punya pasar nggak sih di online. Terus kemudian yang kedua dia akan meriset kompetitor. Terus kemudian yang ketiga dari riset itu kita akan membuat copywriting Mbak atau konten ya. Nah, jadi yang pertama riset, yang kedua pembuatan konten, kemudian yang ketiga kita menggunakan atau menginstal alat untuk men-tracking atau untuk mengukur iklan itu seefektif mana. Nah begitu ya. Jadi kalau offline kita pasang iklan ya udah nggak ada yang tahu, yang lihat berapa, yang like berapa, yang hubungin berapa. Nah itu kita nggak tahu. Tapi ketika kita online ya, iklan online, itu kita dikasih dashboard lengkap oleh Google atau Facebook atau TikTok ya sekarang platformnya yang lagi tren juga. Nah itu dikasih lengkap Mbak. Jadi mulai dari yang lihat berapa, yang ngeklik berapa, terus kemudian yang menghubungi klik add to cart tambah keranjang berapa. Nah yang kalau video itu durasi videonya itu ditonton berapa lama rata-rata itu ada semua di dashboard iklan. Nah begitu. Nah itu tugasnya agensi untuk melakukan mengukur efektivitas iklan, terus kemudian mengoptimalkan iklan gitu kan. Sehingga apa? Sehingga dari budget yang dikeluarkan pelanggan bisa mendapatkan lead atau lead WA atau calon pembeli yang potensial, begitu sih. Rangkaiannya seperti itu. Yang itu yang terus dievaluasi oleh agensi digital marketing. Gitu, Mbak. Oke, baik Pak. Lanjut ke pertanyaan kedua nih Pak. Kita kan Bapak udah menjelaskan mengenai apa itu akun eksekutif ya Pak. Agensi. Selanjutnya nih Pak, visi misi dari perusahaan Bapak nih, kira-kira apa ya Pak yang membuat lead marketing tuh menarik banget buat konsumen coba gitu? Oke, kalau visi kita menjadi agensi terbaik di Indonesia ya untuk digital marketing. Terus kemudian kalau misi kita ya kita membantu banyak pengusaha ya untuk berkembang di dunia online begitu. Mungkin dulu tokonya rame secara offline ya, pasang iklan di koran gitu kan, ada promo pas iklan di majalah. Nah itu kan dulu ya kan, tahun 90-an, tahun 2000-an mungkin ya masih. Tapi kalau sekarang toko rame itu ya mempertimbangkan review juga, aku lagi wawancara sih, tolong diem dong. Banyak hal begitu. Ya intinya tak kenal maka tak sayang, intinya seperti itu sih. Jadi kalau orang sudah love at the first bite, dia artinya dia merasa enak di gigitan pertama gitu kan. Love at the first bite, ya tentunya dia akan coba untuk beli gitu. Ya, seperti itu sih. Jadi misi kita adalah membantu sebanyak mungkin pengusaha untuk berkembang secara online gitu kan. Mungkin ada UKM atau pengusaha yang belum punya website, nah kita bisa bantu. Terus kemudian ada pengusaha atau UKM yang belum punya TikTok atau nggak ngerti tentang TikTok Shop ya kan. Nah kita bisa bantu. Terus ada pengusaha yang tidak ada penjualan dari Instagram, meskipun udah punya akun gitu kan, tapi nggak ada pembelian dari situ. Nah itu kita juga berusaha untuk bisa bantu. Nah jadi itu sih misi kita adalah membantu sebanyak mungkin. Selanjutnya nih Pak, menurut Bapak nih kan dari awal penjelasan Bapak udah menjelaskan tentang kayak konsumen tuh harus banget memberikan profil lengkap kepada Bapak untuk bisa
menjadi proyek yang lurus lah dan bisa jadi pedoman lah buat Bapak nanti membuat iklan kan ya Pak ya. Nah, menurut Bapak nih pesan bagaimana cara akun eksekutif mengaplikasikan pesan yang akan disampaikan kepada klien? Gini, jadi sebelum beriklan ya kan, kami biasanya Zoom meet atau kalau enggak kita langsung ke sana untuk nanya langsung gitu kan. Jadi di marketing itu kan sebisa mungkin kita tahu pain and need dari customer itu gitu. Jadi target market maksud saya. Jadi pain and need-nya itu apa dari target market Anda? Karena tidak ada Mbak produk untuk semua orang itu nggak ada. Jadi misalnya Apple bukan untuk semua orang gitu kan. Terus kemudian kalau kita bicara Nike ya kan, Nike juga bukan untuk semua orang iklannya gitu kan. Dia pasti punya target market ya kan. Terus kemudian dia punya niche produk. Niche produk itu wow-nya produk yang tidak dimiliki oleh lain ya. Misalnya niche itu ceruk pasar. Jadi misalnya kalau perumahan di Bekasi misalnya niche-nya apa dia? Oh, perumahan di Bekasi quality of life ya kan. Ada kolam renang. Nah, berarti itu bisa jadi niche karena mungkin di perumahan lain nggak ada kolam renangnya. Nah, gitu. Ya kan. Jadi kita sebisa mungkin diskusi dulu tentang segmen pasar, target market, wow-nya produk itu apa, terus kemudian kira-kira kita perhatiin juga sih yang selama ini berjalan pembelinya itu seperti apa gitu, pembeli produknya gitu. Jadi kalau kita dalam mengamati pelanggan kita ya kan, itu polanya akan berulang Mbak, gitu. Ya misalnya pelanggan di lead market misalnya ya, itu rata-rata mereka ya bukan bukan UMKM ya, bukan UMKM mungkin ya. Kalau di kita sih selama ini pelanggan, kalau saya amati pelanggan di kami itu rata-rata dia punya 5 sampai 10 orang karyawan minimal, gitu, yang pakai jasa kami ya. Nah, jadi saya mencatat niche itu gitu, karena produk kami nggak bisa saya tawarkan ke semua orang gitu. Misalnya kami tawarkan ke orang yang baru merintis usaha, nah itu nggak bakal masuk begitu. Itu Pak, saya baru merintis usaha, karyawan ada berapa Pak? Belum ada, semuanya saya handle sendiri, jualan saya, kulaan saya, masak saya, semuanya saya semuanya gitu kan. Ada karyawan berapa Bu? Nggak ada Pak, saya sendiri. Nah itu juga nggak bakal masuk juga pakai jasa kita gitu. Jadi ya saya harus tahu niche konsumen saya seperti apa gitu kan. Nah ini saya catat ya kan, niche tadi, karakter konsumen saya itu seperti apa gitu kan. Minimal dia punya karyawan, terus kemudian dia punya cukup modal untuk running di online ya. Karena kayak kemarin misalnya myfashion ya, myfashionku.com itu, myfashionku.id yang kita garap kemarin itu dia punya karyawan 2 ya kan. Terus kemudian dia punya cukup modal untuk mengembangkan usahanya gitu kan. Dia jualan ini Mbak, pakaian thrift gitu ya. Thrift, baju bekas import tapi diolah lagi, di laundry, terus kemudian dikasih hiasan gitu ya. Terus kemudian kita shoot, kita foto, terus kemudian kita buatkan konten TikTok-nya, terus kemudian kita online kan di TikTok Shop. Dan lumayan, ternyata penjualannya sehari bisa mencapai 10 baju, 20 baju gitu kan. Dan itu kita dampingi semua prosesnya. Ya kan, mulai dari nol, dia belum punya akun TikTok, belum punya akun Instagram. Ya udah kita bantu, kita ke sana langsung ya kan, kita diskusi, kita catat kira-kira harga pakaian thrift itu kan ya nggak bisa mahal juga ya. 60 sampai 75, 85 lah ya kan. Nah, itu kita promosikan lewat TikTok Shop live ya.
kemudian dia live kemarin, terus live-nya jam berapapun itu juga kita atur juga, karena kita live di saat orang kerja ya percuma. Yang kita jual baju, nah makanya kan Anda jual baju, nah orang nonton Anda itu jam berapa gitu kan. Nah itu juga harus Anda tahu gitu. Terus konsumen yang jual baju itu sukanya model apa. Terus kemudian kalaupun Anda jual baju thrift ya kan, gimana caranya supaya baju itu nggak terlihat seperti thrift kan gitu, supaya harganya ya bisa agak mahal. Kalau Anda jual thrift terus Anda promosi, ini thrift loh, ini thrift loh, ini thrift loh, ya harganya cuma 20.000, 30.000 mungkin ya. jadi gitu sih Mbak. Jadi kemarin sih ya alhamdulillah sih kita udah bisa ningkatin penjualannya dia ya kan. Terus kemudian dia tanya tentang toko online, Pak kalau toko online gimana, apa bisa rame dengan toko online sendiri gitu kan. Ya kalau saya jawab, toko online tuh butuh promosi gitu. Kalau ibu nggak mau promosi ya langsung pakai SEO aja gitu kan, konten buat tulisan blog gitu kan. Artinya kalau ibu ingin cepat ada penjualan dari toko online yang sudah dibuat sendiri, ya ibu harus berani beriklan begitu. Benar banget Pak. Dan kalau kita Instagram sudah punya tapi belum ada penjualan, ya mungkin bisa jadi Instagramnya followernya dikit ya, kan masih baru ya Instagramnya ya kan. Terus kemudian dia jualan terus ya kan. Untuk Instagram baru nggak akan bisa seperti itu cara mainnya gitu. Makanya kemarin saya sarankan Bu, kalau Instagram jangan jualan seperti itu gitu kan. Ibu Instagram tuh bangun kolam Bu. Kalau ibu nggak mau bangun kolam, nggak usah buat akun Instagram. Ya, jadi Instagram bangun kolam Mbak. Ini kadang suka nggak dipahami gitu ya sama pemain Instagram gitu kan. Instagram tuh kita bangun kolam. Maksudnya gimana? Ikannya itu siapa ya? Ikannya itu ya pembeli. Makanya kan disebut feed ya. Feed itu apa? Kita ngasih makan kan. Nah, feed itu kita ngasih makan kan. Tiap hari kita ngasih konten ya kan. Kita ngasih makan ke ikan-ikan itu gitu loh. Nah kalau kita nggak ada konten atau kontennya jualan mulu ya ikannya mungkin bosen kabur ya. Ya, nggak ada engagement ya kan. Ikannya nggak mau makan feed kita. Ya misalnya nggak ada like, nggak ada komen itu kan berarti ikannya nggak makan feed kita ya. Kita ngasih makan nih Mbak. Nah, Nggak makan umpan. iya nggak makan umpan kan. Feed kan namanya juga feed. Lalu kamu ngasih makan ke ikan, terus ikannya nggak mau makan gitu, ya percuma. Nah makanya Anda bangun kolam di Instagram itu. Bangun kolam itu maksudnya gini loh, kamu jualan baju misalnya ya, jualan baju itu berarti kamu buat kolam orang-orang yang suka baju ya kan, orang-orang yang demen beli baju gitu ya. Terus orang yang demen buat beli baju itu kan punya problem, punya masalah ya kan, punya kesukaan gitu, punya gaya gitu. Terus kemudian mungkin dia suka apa lagi nih, dia suka konten komedi mungkin, konten rumah tangga mungkin ya kan, karena mungkin dia beli baju biar kelihatan cantik di depan suaminya ya kan, atau mungkin dia beli baju biar kelihatan cantik di depan pacarnya ya kan, bisa jadi. Atau kalau cowok biar kelihatan ganteng ketika mau ngapel ya kan. Ya kan? Nah, jadi konten-konten itu sih yang harusnya diproduksi gitu. Makanya kemarin kalau Ma Fashion ya udah saya bilang gini aja, itu TikTok kan udah live, udah ada penjualan. Terus kemudian kalau untuk Shopee Live udah dicoba belum? Oh belum Pak, ya coba aja Shopee Live ya kan. Buat produknya di Shopee akunnya, terus kemudian coba live di Shopee gitu. Nah karena pengguna Shopee kan kalau jualan busana ya, Shopee kan tempatnya ikan ngumpul di situ ya, maksudnya tempatnya pelanggan ngumpul gitu kan. Iya. Nah jadi di digital marketing itu kan saluran penjualannya kan ada 4 kalau menurut saya ya. Yang pertama kan pasar Google,
Jadi Google tuh punya pasar sendiri, gitu ya. Google Search terutama, itu dia punya pasar sendiri, gitu. Nah, terus kemudian yang kedua pasar sosmed, ya, pasar sosmed. Nah, pasar sosmed itu punya pelanggan sendiri juga, gitu, termasuk IG, TikTok, terus kemudian termasuk Facebook, ya. Nah, dia punya pasar sendiri, Mbak, dia punya market sendiri, gitu kan. Terus kemudian yang ketiga pangsa pasar forum, ya. Forum itu juga punya juga sendiri, membernya berapa, terus banyak juga yang follow di forum itu, ya kan. Terus yang keempat, pasar yang keempat itu adalah marketplace, gitu. Itu punya pasar sendiri juga, gitu loh. Nah, produk Anda, kalau Anda punya cukup resource, gitu ya, punya cukup waktu luang, gitu kan, nah Anda bisa maksimalkan keempat-empatnya, gitu. Entah itu pasar Google, Anda main di situ, terus kemudian pasar marketplace, Anda punya toko di Shopee atau Tokped, ya kan, terus kemudian pasar sosmed, Anda punya akun IG, TikTok, ya, terus kemudian Anda punya forum, gitu, entah itu forum jual beli, entah itu forum baju bekas, ya, ya Anda join di forum itu, kemudian aktif di forum untuk mempromosikan usaha. Jadi itu sih yang biasa dilakukan ya untuk pemain online, gitu kan. Jadi, Pak, saya nggak punya banyak waktu, saya sibuk, gitu kan. Ya udah, Ibu pilih kira-kira produk Anda itu dibeli di pasar mana, gitu. Kalau produk Anda banyak dibeli di pasar marketplace, ya sudah, jualan aja di pasar marketplace, gitu. Artinya Anda punya akun Shopee, TikTok, akun Shopee sama Tokped, ya kan, jual harga banting harga lah di pasar, ya kan, namanya juga pasar kan, banting harga di pasar, ya sudah, jualan di situ. Tapi jangan berharap margin gede di situ. Mbak, saya ini untungnya gede, untungnya 100.000 per produk, gitu kan. Waduh, Bu, kalau untung 100.000 per produk ya, Ibu tokonya punya verified sama punya bintang berapa reviewnya, gitu. Ibu toko baru udah minta untung 100.000 per produk, ya kan. Halo, gitu kan. Agak susah ya kan? Kenapa? Ya kan, gini Mbak, tiap market itu kan punya karakter masing-masing kan, punya pelanggan masing-masing kan, gitu. Kalau Anda jualan di marketplace, ya sudah, siap-siap banding-bandingkan harga di situ. Iya, bener banget. Ibaratnya red ocean lah, ya kan. Nggak bisa kita jual blue ocean di marketplace itu, nggak bisa. Anda jual baju, bagus nih, bagus, harganya berapa Kak? 60.000, gitu kan. Ada yang jual 50.000, ada yang jual 30.000. Dan itu akan seperti itu terus kalau di marketplace. Iya, benar-benar Pak. Saya pengalaman saya beli casing HP itu Rp1, Pak. Oh iya, wah luar biasa. Iya, di Shopee. Itu sangat banting harga banget, Pak. Iya. Ya itu Mbak, jadi produk Anda kira-kira siapa yang beli, target marketnya siapa, itu harus jelas dulu. Target marketnya siapa, terus kemudian marginnya berapa, Anda pengen jualan di angka berapa, itu harus jelas dulu, karena itu sangat menentukan pasar mana yang akan Anda pakai, gitu ya. Kalau pasar Instagram, wah berarti Anda harus tahu endorsementnya siapa, terus akun publik untuk paid promote siapa, ya kan. Nah, Anda harus tahu itu, gitu, karena toko Anda itu ibaratnya kok toko baru ya, harus cari ikan, gitu kan. Ibaratnya Anda bikin kolam baru kan gak ada ikannya itu. Benar-benar. Ya kan. Nah, maka Anda harus cari siapa kira-kira yang tertarik dengan kolam Anda, gitu kan. Wah, saya pakai influencer Pak, gitu kan. Ya silakan, gitu kan. Karena influencer kan punya ikan lebih banyak, Mbak. Ya, siapa tahu aja ikan di kolamnya dia lompat ke kolam Anda kan,
Iya, benar-benar. Iya. Iya kan? Atau akun-akun paid promote ya kan, dia kan punya ikan lebih banyak ya. Nah, siapa tahu aja ikannya mau lompat ke kolam yang Anda buat ya kan. Jadi Instagram tuh saya ibaratkan kolam ya. Mm-mm. Jadi kolam lah. Ya, mungkin mbaknya lebih ahli lah, Mbak Erika, Mbak siapa? Bella ya, Iya, sama Pak. Mbak Sela ya. Iya. Mungkin follower Instagramnya gede-gede nih. Enggak juga, Pak. Ikannya masih Kalau gede, Pak. Mbak Bella berapa followernya? Banyak nih kelihatannya nih. Siapa, Pak? Followernya berapa? IG-nya banyak? Enggak, Pak. Masih 2000-an lah. Masih sedikit. Wah, 2000, luar biasa. Kalau Mbak Bella banyak followernya? Dikit, Pak. Beri dikit berapa nih angkanya? Boleh tahu nggak? Enggak, masih ratusan, Pak. Masih ratusan. Ratusan. Kalau Mbak Bella banyak followernya? Oh, Tiara. Ini namanya siapa sih? Kok di screen namanya Stella ya? Iya, Halo? tadi saya udah jawab, Pak, yang pertama. Oh, yang satunya siapa? Mbak siapa namanya? Mbak Saya Tiara. Iya. Oh iya, kalau Mbak Tiara gimana? Banyak followernya? Nah, aku dikit juga. Oh, 3.000-an. iya. Kenapa? 3.000-an, Pak. Wah, 3.000, ya bagus. Jadi Paling tinggi. ini sih, iya. Jualan juga lewat apa nih? Mbaknya pernah jualan mungkin lewat apa gitu? Lewat Instagram itu pun udah lama banget sama teman-teman waktu SMA itu, Pak. Oh iya. Terus banyak Mbak dulu penjualan dulu. Lumayan. Lumayan ya. Orang-orang Instagram kan pada DM. Iya. Kita sih. Tahun berapa itu Mbak? 2018 deh kayaknya. 2018 ya. Iya, 2018. Oke. Nah, sekarang 2020 algoritma Instagram berubah kan, banyak perubahan lah hampir tiap tahun ya kan. Kalau yang ngikutin ya kan. Dulu hashtag dipakai, sekarang hashtag udah enggak. Iya. Cuma ngasih hashtag 1525, udah gak dipakai ya kan. Iya. Ya banyak perubahan, jadi nggak bisa cara 2018 dipakai di 2022. Jadi dulu rame 2018, tiba-tiba 2022 Shopee ngepost, tapi tetap aja nggak ada yang order, iya kan? Benar banget. Jadi Kita harus ada algoritmanya revolusi, ya, Pak, berubah. ya? Harus ada revolusi. Hah? Harus ada revolusi. Revolusi apa nih, Mbak Erika? Perkembangan, Pak. Jadi kita nggak usah patokan sama zaman dulu gitu, Pak. Jadi ada perubahan terus gitu. Betul. Ya itu, jadi sama sih. Jadi kalau dunia digital tuh serba cepat perubahannya. Benar. Gitu. Maka saya sendiri harus mengalokasikan waktu untuk terus belajar gitu, Mbak. Iya, saya sendiri kadang ketemu teman-teman immerse ya kan di Jogja gitu kan. Jadi saya punya guru-guru ya masta-masta online lah, ya kan. Saya sowan ke situ ya kan, belajar juga, nanya-nanya juga gitu. Wah, keren banget bapaknya. Jadi circle, Mbak. Jadi kalau anda pingin ahli di dunia apa misalnya ya, Anda harus punya circle di situ. Iya. Dan Anda harus bekerja di situ gitu. Jadi contoh ya, misalnya ahli di Google gitu ya, ahli SEO misalnya. Nah, kalau Anda pingin ahli di Google Search atau Google SEO ya kan, ya konten Anda harus tampil di halaman 1 Google gitu. Iya. Nah, kalau Anda pingin jadi selebgram misalnya, ya kan, ya konten Anda tampil di top post, gitu. Ya targetnya kan itu, Mbak, ya kan. Nah, selama belum tampil, ya Anda harus meluangkan untuk belajar, ikut workshop, ya kan. Sih tips dan trik buat akun eksekutif ini ya bagi yang pemula. Jadi gini Mbak, untuk akun eksekutif ini
untuk pemula banyak-banyak belajar dulu sebelum beriklan. Ya, artinya gini loh, kalau Anda beriklan di Instagram, ya kan, Anda sebelum beriklan, Anda posting dulu deh, gitu. Postingan Anda itu like-nya berapa, gitu. Like, komen, share, ya kan. Nah, kalau nggak ada yang like, nggak ada yang komen, nggak ada yang share, jangan diiklanin itu materi, gitu. Iya. Ini buang-buang duit, Mbak, gitu. Jadi saya biasanya tes dan ukur gitu kan. Gampangannya kan begitu, gitu kan. Jadi iklan itu kan bayar kita, Mbak, ke Google, ke Facebook, ya kan. Terus peraturan pemerintah juga PPN 11% loh, ya kan. Jadi iklan itu bukan hal yang murah gitu. Pak, saya beriklan sehari 100.000, ya kan, dapat omset 1 miliar gitu kan. Ya alhamdulillah gitu kan. Artinya mungkin yang ngomong itu nyelenggarain workshop supaya ada ikut workshopnya gitu, bukan supaya ada tahu teknis beriklannya gitu ya, paham ya maksud saya ya. Iya, Pak. Jadi kan iya kan Saya pernah sekarang kemakan kan iklan itu, Pak. kenapa? Saya pernah kemakan iklan itu, Pak. Jadinya ikut workshop itu. Iya, terus gimana? Habis ikut workshop gimana, Mbak? Ya Mbak gitu Erika. juga, Pak. Nggak ada apa ya, materi ilmu dapat, Pak. Cuma kayak ini ujung-ujungnya saya masuk marketing dia ini jadinya. Iya. Ya, makanya seperti yang saya bilang ya kan, Anda riset dulu gitu kan, karena produk yang diiklan itu ada potensi yang beli enggak gitu secara online ya kan. Benar-benar. Dan risetnya mudah kok ya kan. Risetnya mudah. Misalnya ada jualan cardigan ya kan. Nah, Anda lihat di mana Google Trend ya kan, trend.google.co.id itu ya kan. Nah, Anda ketikkan di situ cardigan. Nah, pencariannya berapa gitu. Yang nyari kota mana? Kan ada tuh di Google Trend ya kan. Ada yang tahu belum Google Trend? Nggak tahu Pak saya. Nggak tahu, ya. Terus aja Mbak di Google, ketikkan Google Trend. Nah, nanti diklik di situ Google Trends, pilih yang Indonesia ya. Iya. Nah, jadi Google Trend itu menampilkan riwayat pencarian dalam 12 bulan terakhir, gitu. Orang-orang di internet tuh nyari apa sih, gitu kan? Nah, ada nggak yang nyari kardigan, misalnya kalau Anda jualan kardigan ya, itu. Oh, nggak ada, pencariannya kecil, ya udah nggak usah jualan kardigan. Gitu. Oh, ada, contoh teman saya kemarin ya kan. Jadi sebelum beriklan dia riset dulu Mbak, ini banyak yang nggak diketahui mungkin ya. Beriklan dengan harapan produknya laku banyak gitu. Padahal permintaannya nggak ada gitu. Dan kalau Anda jual produk yang nggak ada yang minta, gimana bisa laku produk itu? Ya kan? Teman saya kemarin tahu nggak jual apa? Obat kutu kucing. Obat kutu kucing. Jarang banget kayaknya, Pak. Kenapa? Jarang nggak sih, Pak, orang beli kayak gitu? Iya. Loh. Iya, pasti jarang. Nah, makanya sebelum Anda nanya, Anda tanya Mbak Google gitu. Iya. Harus di Searching dulu ya, Pak ya. Iya, Anda riset dulu lah gitu. Tanya Mbak Google Trend, terus kemudian yang kedua lihat marketplace, ya kan? Kira-kira produk itu terjual berapa sih, gitu kan? Dalam riwayat tokonya itu, ya kan kelihatan semua. Kalau di marketplace kan, wih, obat kutu kucing terjual 21.000. Wah, berarti ada marketnya. Jadi banyak kucingnya ya, Pak. Kenapa? Banyak orang yang melihara kucing jadinya. Iya, jadi artinya lebih banyak orang yang pelihara kucing, ya kan, sehingga permintaan obat kutu kucingnya naik, ya kan. Ya udah, itu produk itu namanya winning product, artinya dari hasil riset memang permintaannya banyak gitu kan. Nah, ketika kita udah tahu, oh produk itu permintaannya banyak, ya sudah, kita tinggal pilih media
yang orang itu melihatnya itu, jadi gini, bedanya Google sama Facebook ya. Kalau Google itu orang nyari, Mbak. Jadi ibaratnya Anda punya restoran lah, gitu. Tapi kalau Facebook itu Anda nawarkan ke tiap rumah, ngetok ke rumah, gitu. Kayak pedagang bakso keliling. Nah, gitu. Jadi kalau iklan Google, Anda punya resto bakso, gitu. Orang nyari datang ke Anda. Nah, itu iklan Google, ya. Tapi kalau iklan Facebook itu pedagang keliling, Mbak. Jadi kayak tukang bakso keliling gitu loh. Bakso tiap rumah, begitu. Nah, itu bedanya. Jadi tinggal misalnya ibarat kudu kucing, ya udah, kira-kira ditawarkan lewat pedagang keliling atau ditawarkan di resto gitu loh. Kalau dicari, ya sudah iklan di Google, ya kan. Kalau orang lihat suka beli, ya udah tawarkan di Facebook atau Instagram. Nah gitu. Jadi karakternya harus tahu, karakter konsumennya, Paham, ya kan. Paham. Karakter konsumennya itu nyari atau lihat suka beli gitu kan. Nah, iya. Gitu. Betul. Kalau karakter pembelinya lihat suka beli, udah bombardir aja sama iklan FB sama IG. Gitu. Lihat suka beli. Ya itu IG, FB, ya udah. Terus umur berapa yang beli? Gitu ya. Umur berapa yang beli? Oh, yang beli umur 15 tahun. Ya udah iklan TikTok. Oh, yang beli umur 40-an. Ya udah iklan FB. Ya. Oh, yang beli umur 25, 30, ya udah iklan IG. Nah gitu, Mbak. Jadi apa ya? Harus tahu lah gitu. Karena tiap platform sosmed itu punya apa ya? Punya punya follower masing-masing. Iya. Kalau saya TikTok, saya nggak terlalu suka orang saya bukanya FB. Ya. Kebanyakan kaum milenial yang udah buka TikTok kan. Iya, aja produk Anda itu siapa sih yang beli kan gitu kan. Nah itu dulu. Jadi logika beriklan tuh sangat penting, Mbak Erika ya. Benar, nah itu logika beriklan itu sangat penting karena kalau Anda punya budget gede, ya kan, ya udah coba semua, ya kan. Google iklan, FB iklan, IG iklan, TikTok iklan. Duit Anda banyak, ya kan? Tapi Pak, kalau misalkan iklan semuanya gitu Pak, efektif nggak sih Pak buat meningkatkan meningkatkan laba perusahaan? Jadi gini Mbak, yang pertama riset dulu, ya kan? Kembali lagi nih ke awal, ya kan? Riset dulu. Ada yang nyari nggak produk Anda? Terus pembeli Anda itu siapa? Umur berapa? Nongkrongnya di mana? Bukanya sosmed apa? Gitu kan? Nah gitu. Kalau Anda nggak ada datanya dan Anda punya cukup budget, ya, coba gitu. Sehari misalnya FB minim iklan 50.000, iklan FB 50.000, IG iklan 50.000 per hari, iklan 50.000. Terus TikTok iklan video 30.000 bisa running misalnya, ya udah iklan 30.000. Google 50.000 atau 60.000 bisa iklan, ya udah coba gitu. Nanti dari situ ya kan ketahuan penjualannya banyak dari mana gitu. Oh ternyata dari FB, ya sudah berarti budget iklan FB-nya yang digedein. Nah gitu Mbak. Jadi ya kita nggak bisa ngomong kalau nggak ada data gitu. Jadi kalau di digital marketing saya nggak bisa ngomong, oh bagus ini, nggak bisa saya. Jadi saya harus tahu data dulu. Ya? Kenapa? Kembali ke riset. Iya, betul. Pak iklan Google bagus nggak sih? Ya. Produk Anda apa? Pembelinya siapa? Oh nggak apa-apa iklan aja. Oh no Pak, gitu. Iklan aja no gitu. Pak ini produk baru belum tahu siapa yang beli gitu kan. Bantu pikirin dong.
Kan biasanya klien gitu ya. Iya, saya pakai jasa Anda deh, bantu pikirin, yang penting ini laku gitu kan. Wah, ini orang apa ya, zaman dulu banget gitu. Jadi kalau orang zaman dulu Mbak, produk dulu baru cari pembeli. Itu orang jadul. Jadul banget lah gitu. Nah, kalau orang zaman sekarang dia ini dulu kan, apa namanya, pembelinya dulu ada, baru cari produknya. Nah, itu agak beda. Iya. Iya, dan rata-rata pemain online ya, dia cari dulu pembelinya. Gitu. Baru dia sediain produknya. Nah, itu sih agak memusingkan kalau di digital agency ya, karena kebanyakan orang yang datang ke kita itu punya produk, tapi nggak bisa cara jual gitu. Sedangkan kita riset dulu penjualnya, baru jualan produknya, begitu loh. Ya, itu tantangannya sih kalau di digital marketing. Jadi menjawab Mbak tadi pertanyaannya. Jauh banget Pak, hebat. Sudah Pak. Mbaknya dulu ikut workshop iklan apa? Workshop ads apa? Oh ini Pak, soal copywriter gitu loh. Copywriter, tapi beriklan juga. Ini sih lebih kayak, dia tuh iklannya kayak kamu tuh bakal jadi apa, konten kreator banget lah Pak, pokoknya gitu-gitu deh, saya juga udah lupa, pokoknya lebih menjelaskan copywriter. Berarti ini buat konten di blog atau website ya? Nah iya, kayak novel, iya. bikin novel kayak yang di webtoon atau di web gitu Pak. Iya, buat konten itu. Terus udah dipraktekin? Saya lebih ke bikin ini sih Pak, kayak cerita-cerita doang gitu. Masih belum di-upload gitu, cuma masih disimpan-simpan aja. Oh, bisa ngasilin duit nggak dari situ? Belum sih Pak. Iya, nggak apa-apa, hobi, diary. Ya Masih kan? berlatih Jadi, Pak, masih berlatih. Iya, bagus. Jadi saran saya itu diary gitu kan. Kan kalau saya punya anak cewek itu dia suka nulis diary gitu kan. Nah, ya sudah, tulis aja semua gitu. Jadi mikirnya jangan ini bisa dijual nggak ya, jangan itu dulu. Iya benar banget Gitu. Pak. Yang penting Mikirnya kita mulai dulu aja Pak. Iya, diary aja gitu, dibanyakin ya kan. Sering-sering nulis di blog ya kan. Nah, diary ya kan. Nah, sering-sering nulis di kalau Instagram kan harus ada desain gambarnya ya. Gambarnya bisa di Canva ya, buat di Canva, terus kemudian ya kayak diary aja sih. Jadi banyak sih yang apa namanya, yang mulai dari situ Mbak. Itu. Jadi dia itu pengalaman dia sehari ini apa ya, kejadiannya apa aja ya. Nah, itu dibuat konten sama dia. Kayak ini Pak, Gitu. penulis layangan putus Pak. Iya, oh iya. Udah layangan putus nih Eca. Kan ya? Larinya ke situ ya? Iya, dia dari curhatan hati Pak. Dari cuan. Nyata, kisah nyata. Oh iya. Iya. Ya sudah itu Mbak. Jadi terus saja dilakuin. Kalau suka ya. Tapi kalau nggak suka ya jangan. Nanti Ya, Mbaknya takut stres tertekan. sendiri. Hah? Aku tertekan Pak kalau nggak suka. Iya, misalnya Mbaknya suka MOBA, ya main MOBA aja. Ngapain nulis? Iya kan? Bener-bener. Saya nggak suka nulis ya Pak. Nah, terus kenapa ikut workshopnya? Ya saya ikut temen ya Pak. Ya sudah, nggak usah nulis gitu. Main MOBA aja, gitu kan. Orang mungkin main MOBA itu bisa menghasilkan dari situ, ya kan. Mungkin streaming dari situ. Mungkin banyak gamers yang streaming dari situ kan menghasilkan duit juga, gitu loh. Iya. Iya. Oke Pak. Saya kira iklan kemarin. Oh, Ya. iya Pak, ini Kita kita mau lanjut. pertanyaan terakhir Pak. Bakal ditanya Ya, Pak. boleh. Iya. Ya. Yang terakhir menurut Bapak nih, gimana cara membangun semangat tim untuk di akun eksekutif ini? Semangat tim. Wah, pertanyaannya agak rumit nih Mbak, karena saya kan orangnya praktikal ya. Iya. Mungkin kalau banyak baca buku ya kan,
buku team building, buku ini itu gitu kan. Oh, acaranya banyak ya kan. Cuman yang praktikal yang saya terapkan ke teman-teman itu yang pertama quality nggak bisa ditawar gitu. Meskipun kamu jago Photoshop ya kan, kalau desainmu jelek pasti saya bilang jelek gitu, saya suruh revisi. Iya, banyak tim yang konten kreator tuh terutama kan pada gondok, ada baper ya kan. Terus nggak masuk, mangkir segala macem gara-gara saya bilang jelek kontennya gitu. Jadi apa ya, nomor satu kalau di saya jangan baper gitu, dan di tim saya nggak boleh baper gitu. Saya pun kalau dikritik tim, Pak ini jelek, saya revisi gitu. Dikritik klien, oh kurang ini, saya revisi gitu, sampai klien bilang yes, oke. Nah terus saya revisi gitu, meskipun dia udah bayar ya, misalnya untuk jasa website atau jasa SEO gitu kan, dia udah bayar cash malah ya kan. Tapi ketika dia komplain, wah jam 10 malam saya sempetin buka laptop, saya revisi gitu. Oh kontennya ada yang salah Pak, EYD-nya kurang, ininya kurang, desainnya kurang, macam-macam lah ya kan. Langsung saya kerjain gitu, meskipun itu jam 10 malam gitu kan gitu. Jadi yang pertama jangan baper, yang kedua quality nggak bisa ditawar gitu. Jadi kalau Anda terjun di konten kreator ataupun di sosmed marketing ya kan, persaingan kita udah ketat banget Mbak gitu. Dan yang tahu persaingan itu kan di level leader ya. Benar-benar. Gitu. Artinya kalau Anda, saya bilang jelek, revisi ya Anda harus revisi gitu. Kadang saya nggak ngasih tahu jeleknya di mana gitu. Dan saya nggak ngerti Anda itu berapa jam garap konten itu. Yang penting jelek revisi lah gitu. Nah kalau di akun eksekutif, saya selalu melakukan tes dan ukur ya gitu. Tes dan ukur tuh misalnya gini, oh materi iklan ini kayaknya jelek deh gitu. Tapi kalau kita beriklan kan bisa jadi materi yang kita anggap jelek tadi ternyata yang hubungin banyak gitu. Ya bisa paham ya. Jadi beda ya, konten kreator. Kalau konten kreator saya paham, artinya konten itu bisa menarik like, engagement nggak, itu sih targetnya kalau konten kreator ya. Tapi kalau iklan, saya ada materi dari teman-teman, ya sudah saya langsung iklankan gitu. Karena saya kan nggak ada data kalau belum beriklan, saya nggak bisa bilang materi itu jelek karena orang belum beriklan. Paham ya maksudnya? Misalnya saya iklan di IG Ads atau FB Ads ya kan, kan saya butuh konten video atau konten gambar ya. Benar. Nah teman-teman udah buat nih dari konten kreator, ini Pak kontennya udah saya up, oh banyak yang like Pak, oke. Banyak yang like, jempol ya kan, oke. Saya iklan kan. Nah ya sudah, semudah itu gitu. Meskipun kalau menurut saya dari segi materi iklan kayaknya kurang bagus nih materi iklannya gitu. Cuman kembali lagi teman-teman, yang menilai itu kan bukan kita, bukan saya, tapi audiens ya, audiens kita yang nilai gitu. Bisa jadi pernah lihat iklan ini nggak, kayak ini desainernya lagi mager, maaf ya gitu. Pernah lihat iklan itu nggak? Jadi dia pasang iklan di billboard tapi dicoret-coret, maaf teman-teman ini desainernya lagi mager gitu, lagi malas gerak gitu, terus baru ditampilkan produknya dia. Semudah itu, tapi viral. Unik ya Pak ya, karena unik. Kenapa? Karena unik mungkin. Iya, jadi tulisannya tuh kayak gambar anak-anak gitu loh, gambar orang-orangan kalau anak TK, gambar orang-orangan. Coret-coretan ya Pak. Coret-coretan betul ya kan, itu dipasang di iklan terus ditulisin maaf desainernya lagi mager. Nah gitu doang. Tapi viral itu Mbak. Oh ya, tapi saya belum pernah lihat sih Pak iklannya. Maaf desainernya lagi mager. Nah itu viral soalnya gitu, banyak yang komen
dipasang di sosmed juga banyak yang komen, dipasang di ini juga banyak yang komen gitu. Wah ini desainernya nggak bener nih, gitu kok. Malah bayar iklan, udah materinya jelek, bayar iklan gitu. Tapi kan iklan itu kan satu tujuannya, ya kan. Kalau saya ya, iklan itu kan tujuannya viral ya kan. Benar-benar. Justru kita bayar itu kan supaya viral, terus kemudian ada yang hubungin kan, ada yang melakukan transaksi pembelian, gitu. Kalau kita beriklan sepi, nggak ada yang WA, nggak ada yang komen, ya kan. Nah berarti itu langsung saya minta ke tim untuk merevisi materi iklannya gitu. Hari pertama langsung saya suruh revisi, karena iklan kan hitungannya harian Mbak ya. Akun eksekutif iklan Google, FB, IG itu kan kita bayarnya harian gitu ya. Saya pakai, kalau sekarang saya bisa ngutang Mbak ke Google sama FB Ads atau Google Ads atau IG Ads ya, saya bisa ngutang gitu. Artinya kalau Anda sudah dipercaya oleh FB, dipercaya oleh IG atau Google, kalau Google namanya Google Business Manager, kalau FB namanya BM, Business Manager juga sih, tapi kita sebutnya BM. Jadi kalau kita udah sering iklannya udah puluhan juta gitu kan, FB ngasih kemudahan, udah kamu iklan aja dulu, bayarnya belakangan. Nah gitu. Jadi saya kemarin habis 20 jutaan, belum bayar. Oh ya Pak. Ditagih. Ya nanya konsekutif kan gitu ya kan. Asal kita punya BM ya, Business Manager ya. Dan di BM itu pembayaran kita nggak pernah nggak bayar gitu. Meskipun ngutang ya pasti saya bayar gitu kan. Jadi kalau sampai kita di blacklist berat kita, Waduh. ya kan? Iya, misalnya akun lead market di blacklist, ya kan? Akun PM-nya di blacklist, ya berat orang agensi di blacklist. Banyak materi iklan di situ, ya kan? Nah, kayak gitu. Jadi kemudahan itu sih kalau akun eksekutif PM, business manager itu dikasih FB, udah iklan dulu gitu. Ntar bayarnya belakangan gitu. Enak ya Pak ya. Tahu ternyata bisa hutang. Iya, jadi baru tahu kan. Iya, jadi PM itu enaknya di situ. Tapi kalau Anda boost itu nggak bisa kayak gitu. Karena saya nggak nyarankan ya. Kan ada tuh iklan di IG boost post ya kan. Ingin meningkatkan jangkauan, boost post itu. Ada ya? Pernah lihat ya? Pernah. Teman-teman pernah lihat nggak? Pernah lakuin nggak? Push. Kalau IG kan ada tuh push post. Iya. Nah, push post. Nah, kalau Anda berikan seperti itu ya kalau menurut saya sih, ya Anda nggak bakal dapet keuntungan dari akun eksekutif BM gitu. Nah, itu kan orang awam Mbak. Cara beriklannya ya begitu, push. Gitu. Pak saya bayar dulu Pak, saya nggak bisa ngutang ke FB. Ya Anda cara beriklannya cuma nge-push doang, gitu kan. Nah, ada post Anda udah nge-post, like banyak, terus Anda boost kan, untuk meningkatkan engagement, like, komen, Anda push. Ya bayar di depan pasti. Bayar di depan ya kan. Saldonya berapa? Ada saldo gak? Ada 50.000. Ya udah, bayar 50.000. Gitu ya. Kalau kita udah di akun eksekutif di BM, Business Manager ataupun Google Business, Google My Business ya, GMB, itu kita dikasih kemudahan oleh Google, oleh FB ataupun IG untuk udah iklan dulu aja kan gitu. Gitu ya, karena trust ya, karena kita kan budget spend-nya udah gede. Malah kami ditelepon dari FB, nelpon gitu kan, dari FB pusat nelpon gitu, ngasih rekomendasi. Dari Google juga nelpon, ngasih rekomendasi, Pak iklannya bagusnya kayak gini. Kita ada fitur baru Pak, ini harusnya gini gitu. Jadi dari FB sama Google perhatian banget gitu sama kita. Iya.
Iya, ya ibaratnya gitu loh, Mbak. Kalau itu pelangganmu ya kan kamu pasti perhatian sama dia. Bener. Ya kan, apalagi dia udah beli, misalnya kalau kamu jualan jilbab ya, dia udah beli jilbab senilai ya kan 100 juta per bulan ya kan. Nah itu kan harus kamu perhatiin kan, Iya. ya kan, harus kamu sapa ya kan, Takut harus kehilangan kamu loyalitas customer, Pak. Eh? Bener, Iya bener banget. betul. Ica. Oh itu FB IG udah sejauh itu ngasih kemudahan. Google juga sama gitu. Nah, artinya ya ini mungkin inspirasi juga kan bagi kita pebisnis ya kan. Kalau Anda jualan ya perhatiin customermu gitu. Nah, apalagi kalau customer itu udah konsep banyak gitu kan. Wow, omsetnya udah ratusan juta. Beli produkmu udah ratusan juta. Itu harus kamu perhatiin gitu. Kasih kemudahan, ya kan, kasih kemudahan pembayaran, kasih info-info yang jadi gini, yang menguntungkan buat dia, bukan buat kamu ya. Jadi kadang kita salah ngasih info gitu. Kayak kemarin saya ditelepon sales Suzuki, Pak, udah jadwalnya servis Pak, gini. Nah, terus kok keuntungan buat saya apa gitu kan? Saya ditelepon sales Suzuki, ya kan? Saya disuruh servis gitu. Padahal nggak Udah bisa jadwal motornya, servis Pak, ya. Pak. Padahal mobilnya kan rusak gitu. Nah terus keuntungan buat saya apa Mbak? Gitu. Saya tuh pelanggan rutin loh. Servis Suzuki itu sudah sejak 10 tahun yang lalu. Mbaknya cuma ngasih info, udah jadwalnya. Ya kasarannya kan gini loh. Pak, udah jadwalnya bayar nih. Bapak kok belum bayar? Nah gitu loh. Kasarannya. Nah itu jadi ya itu yang nggak dilakukan sama FB sama Google ya konsekutif. Dia nelpon Mbak, ngasih saran malah. Itu ngasih saran yang gunanya buat kita, buat agensi gitu loh, buat yang iklan gitu. Pak, iklannya kemarin saya lihat jangkauannya sudah cukup bagus. Mungkin dicoba niche-niche baru Pak. Ada orang-orang yang suka dengan otomotif, ada yang suka dengan property finder, ada yang suka dengan investing gitu-gitu. Dia ngasih suggestion Mbak, gitu. Gimana Pak, kemarin sudah banyak lead yang masuk, ya lumayan gitu. Nah ini Pak, supaya leadnya lebih banyak yang masuk lagi, saya sarankan ditambah Pak ininya, suggestionnya ini gitu. Jadi oke ya. Terus ini Pak, kemarin kan kita sudah kasih saldo. Oh iya, gimana Pak saldonya? Apakah membantu? Halo? Ya membantu ya sudah gitu. Jadi ya itu sih keuntungannya kalau kita punya akun eksekutif. Jadi itu sih. Jadi kalau saya pun kalau sama customer sama, saya kasih kemudahan ya kan. Apa kalau butuh revisi WA aja langsung kita garap, gitu kan. Kalau butuh revisi ke website apa langsung saya selesaiin. Kayak itu kemudahan buat customer. Iya. Ya. Oke Pak, itu mungkin pertanyaan terakhir ya Pak dari kelompok kami, kesempatannya dan waktu yang diberikan oleh Bapak, sehingga kelompok kami bisa melakukan wawancara dengan Bapak pribadi. Kelompok kami yakin bahwa wawancara kali ini sangat bermanfaat bagi kita semua ya Pak. Dan iya, mudah-mudahan Mbak Sheila. Ya, senang bisa bantu. Mudah-mudahan cepat lulus, tugasnya dapat nilai A. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Pak pada kesempatan lain. Iya, maaf ya, saya lagi di luar kota soalnya, jadi mungkin nggak bisa ketemuan langsung. Iya. Pak, makasih ya Pak. Kita foto dulu mau Pak? Kita foto dulu. Iya, kita gimana caranya? Buat oh iya. Iya, kita SS dulu, kita SS. Oke. Ayo SS. Oh iya. Saya gelap ini Mbak. Kelihatan ya Pak? Iya sih, muka Bapak nggak gelap. Hah? Gelap. Ini, aduh, iya, Pak, gelap. lampunya. Bentar. Saya pindah ruangan. Gelap. Nah. Ini Erika yang mau screenshot. Nah, ya, kelihatan nggak? Udah agak mending, Nggak kelihatan ya? Agak mendingan Pak. Oh iya. Oke ya Pak, saya mulai ya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi, gaya bebas. 1, Gaya Pak. 2, 3.
Oke, thank you. Ya. Terima kasih Thank you, banyak. Pak. Makasih Iya, Bapak. Mbak. Oke, Sehat-sehat ya buat Bapak makasih. di sana ya, Pak. Iya, sukses ya, yuk. Makasih Oke. Pak. Ya, waalaikumsalam.